Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bahasan yang ditulis di dalam buku Ekoman Jilid 2, yaitu Teori Ekologi Keluarga, Sejarah, Konsep, dan Tantangan. Jadi ada 3 pokok bahasan, sejarah, konsep, dan tantangan. Di konsep ada premis, asumsi, lingkungan dan ekosistem keluarga, juga keterkaitan ekologi keluarga dengan ekologi manusia. Nah, untuk yang pertama, sejarah perkembangannya, jadi ide ekologi itu menguat ketika adanya kesadaran tentang hubungan populasi dengan struktur dan stabilitas lingkungan. Ekologi sebagai ilmu itu baru dikembangkan oleh Ernest Haeckel, zoologis dari Jerman tahun 1860 dan 70-an. Dan pada saat yang bersamaan, ada seorang peneliti, Ellen Swallow Richard, ini mengembangkan dan mengusulkan ilmu mengenai lingkungan yang difokuskan untuk rumah dan keluarga, yang saat itu dinamakan sebagai home ecology, karena dia melakukan penelitian tentang kualitas udara, gizi, kesehatan, sanitasi, yang kemudian dipahami bahwa itu ternyata akarnya ada di dalam rumah dan keluarga. Jadi dia mengatakan bahwa ecology as a means for applying principle, methods, and results of science to improvement of people's life and their environment. And this application must be done in the source of earliest learning, the home and family, where fundamental needs were met and human character formed. Jadi lingkup home ecology ini memperkaya dan mengembangkan ruang lingkup dari home economic dan dikembangkan oleh para perempuan yang concern tentang kualitas hidup yang ada di grassroots level di mikrosistem. Nah, kemudian saat ini jadi pendiri dan bahkan menjadi presiden pertama dari Asosiasi Home Economic di Amerika. Dia mengatakan di tahun 1892 bahwa for some time there has been formulating a science of living. For this knowledge of right living, we have sought a new name. As theology is the science of religious life and biology the science of physical life, so let ecology be hence for science of our normal lives. Nah, ini pernyataan Richard yang sampai sekarang jadi monumen pengembangan ilmu ekologi keluarga. Jadi perspektif ekologi keluarga berkembang pada abad 19 terkait dengan reformasi sosial, urbanisasi, industrialisasi, kemudian juga perluasan pendidikan umum dan perhatian terhadap kesehatan dan kesejahteraan keluarga, karena juga diyakini bahwa kesehatan dan kesejahteraan keluarga ini mempengaruhi terhadap kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Nah, kemudian berkembang lebih pesat lagi tahun 60-an ketika kesadaran adanya keterkaitan dan ketergantungan ya manusia keluarga dengan kualitas lingkungan, dan juga meningkatnya kajian minat untuk mengkaji fenomena keluarga dari perspektif sistem yang bersifat holistik. Lebih lanjut, dasar konseptual manajemen dan pengambilan keputusan keluarga ini dikembangkan oleh Beatrice Polusi dan rekan-rekannya, sehingga kemudian mengembangkan suatu teori tentang manajemen dan pengambilan keputusan keluarga, sebagaimana kita bisa ikuti di dalam bukunya Deacon and Fairbaugh ya tahun 88 tentang Family Resource Management. Jadi ada beberapa ide penting perspektif ekologi dalam home economic yang sesuai dengan teori ekologi keluarga, yaitu pendekatan yang holistik dan interdisiplin, berakar dari keilmuan, tapi menekankan pada prinsip terapan, metode, dan hasil sains terhadap kegiatan harian. Jadi ini yang menarik, bagaimana misalnya mengembangkan dapur yang minimalis, kemudian juga sangat ergonometris, kemudian meringankan pekerjaan masak di dapur, dan sebagainya. Itu adalah bagaimana terapan dari berbagai keilmuan di dalam kehidupan keluarga. Nah, ruang lingkup kerjanya dibangun atas dasar pengalaman, kesadaran, dan perhatian wanita terhadap peran utama yaitu rumah dan keluarga. Kemudian yang kedua, konsep ekologi keluarga secara singkat ada 3 premis dasar, itu bahwa keluarga berinteraksi dengan lingkungannya membentuk sebuah ekosistem. Jadi ini pernyataan sederhana, tapi di dalam pelaksanaannya tidak sesederhana itu. Bagaimana bentuk interaksi, apakah mendominasi dan sebagainya, begitu ya. Nah, kemudian family juga melakukan berbagai fungsi seperti biologis, ekonomi, kemudian psikososial, ya, perawatan, pengasuhan, pendidikan, agar keluarga itu sejahtera, mencapai tujuannya, mencapai kebaikan-kebaikannya, demikian juga masyarakat. Dan yang ketiga, premis yang ketiga adalah bahwa seluruh manusia ini
di bumi ini adalah saling tergantung dengan sumber daya di bumi, sehingga harus ada balance, sehingga harus ada keseimbangan antara cooperation dan integration di dalam ekosistem dengan tuntutan, dengan kebutuhan dari individu-individu di dalam ekosistem itu terkait dengan otonomi dan freedom, dengan kebebasan otonomi setiap individu. Jadi harus ada keseimbangan, tidak boleh karena ada freedom kemudian dia merusak lingkungannya gitu ya, lingkungan sosial maupun lingkungan alam. Nah, untuk asumsi di dalam ekologi keluarga, ini adalah turunan dari basic premises yang lebih aplikatif, walaupun pada dasarnya adalah membahas tentang bagaimana interdependensi antara keluarga dengan lingkungan, bahwa kesadaran keluarga merupakan bagian dari sistem yang utuh, ya, sistem kehidupan, gitu ya. Kemudian bagaimana ada hubungan dan saling pengaruh di sana, dan bagaimana keluarga berinteraksi dengan berbagai macam lingkungan karena memerlukan energi, materi untuk menjamin pemenuhan kebutuhan. Di dalam interaksi keluarga dengan lingkungan, ini pada dasarnya dipandu oleh dua set aturan, yaitu tentang hukum alam, aturan-aturan hukum alam, ya, dan juga aturan yang dibangun oleh manusia, seperti norma-norma sosial dan sebagainya. Nah, lingkungan ini tidak menentukan human behavior, tapi dia menyediakan batas atau kendala-kendala, sebagaimana juga menyediakan kemungkinan-kemungkinan, kesempatan-kesempatan bagi keluarga untuk bagaimana dia melakukan aksi, interaksi, transaksi untuk mencapai tujuannya. Dan dalam hal ini ada dua hal penting, yaitu tentang yang sentral adalah bagaimana keluarga beradaptasi sebagai suatu proses yang berkelanjutan di dalam keluarga, bagaimana keluarga merespon, mengubah, mengembangkan, melakukan, memodifikasi lingkungannya. Dan kedua adalah bagaimana proses pengambilan keputusan, itu sebagai proses kontrol utama di dalam kehidupan keluarga. Bagaimana setiap anggota sebagai anggota keluarga sebagai individu dan keluarga sebagai satu kesatuan ini mencapai tujuan yang ingin dicapai. Nah, ini adalah asumsi. Kemudian untuk prinsip, jadi bisa diterjemahkan di dalam bagaimana mekanisme untuk menyelesaikan 5 persoalan, 5 pertanyaan utama dalam ekologi keluarga adalah bagaimana keluarga berfungsi, beradaptasi untuk menjamin keberlangsungan kehidupannya, untuk menjamin perbaikan kualitas hidup, dan juga bagaimana sumber daya alam juga harus berkualitas dan berkelanjutan. Kemudian bagaimana keluarga mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan individu maupun keluarga sebagai satu kesatuan. Jadi individu punya kebutuhan sendiri-sendiri secara unik itu, kemudian keluarga sebagai satu kesatuan juga punya kebutuhan dan menurut tahap perkembangannya sebagaimana siklus kehidupan keluarga. Kemudian bagaimana perubahan lingkungan, baik di meso, ekso, maupun makro, ini mempengaruhi human development, pengambilan keputusan, kebahagiaan, kepuasan, kesejahteraan. Bagaimana keluarga dan ahli keluarga berkontribusi di dalam proses perubahan yang positif. Dan terakhir, yang penting adalah bagaimana apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup, tapi sekaligus conserve the environment. Jadi, satu paket bahwa kehidupan harus berkualitas, kehidupan manusia harus berkualitas, tapi juga lingkungan juga harus terjaga, harus berkelanjutan, dan juga harus berkualitas. Ini persoalan yang penting di dalam membahas ekologi keluarga. Dari beragam pembagian lingkungan keluarga, saya memilih ini yang menarik, ada 3 lingkungan keluarga, yaitu lingkungan fisik, lingkungan alam, biologi fisik, lingkungan sosial budaya yang sudah kita kenal, lingkungan sosial, lingkungan alam, tapi juga ada satu lingkungan yang disebut dengan lingkungan buatan manusia, human built environment. Jadi lingkungan buatan manusia ini ternyata sangat mempengaruhi terhadap bagaimana aksi, interaksi, transaksi dalam keluarga. Contohnya, bagaimana kehadiran suatu minimarket di suatu kampung, itu mempengaruhi pola konsumsi. Kemudian pola alokasi sumber daya, bagaimana kemudian pembukaan jalan lewat beberapa program pemerintah, ternyata mempengaruhi semua perilaku masyarakat di situ. Jadi ada ojek, ada berbagai hal ya, kemudian pengaruh terhadap sumber daya pertanian dan sebagainya. Ini hal-hal yang sangat menarik untuk dikaji ya. Sehingga bagaimana sebetulnya lingkungan buatan manusia yang harusnya adalah untuk peningkatan kualitas, jangan sampai mendatangkan risiko
gitu ya. Jangan memperluas kerentanan bagi keluarga. Nah, keluarga sebagai ekosistem ini adalah konsep yang besar, tidak mungkin dibahas pada saat ini. Saya ingin menekankan adanya tentang perubahan dan stabilitas di dalam ekosistem keluarga. Dua tema tentang bagaimana keluarga bertransaksi dengan lingkungannya agar stabil karena ada konsep adaptasi akibat dari adanya kebutuhan positif untuk berubah dan struktur lingkungan yang biasa berubah. Kalau dilihat dari struktur dan komponen keluarga sebagai ekosistem, maka bisa disederhanakan dalam bagan seperti ini. Ada input, struktur ekosistem keluarga, ada proses, ada output, bahkan outcome di level mikro maupun makro. Jadi keragaman keluarga dari struktur, asal etnis, sosial budaya, kemudian status sosial ekonomi, kemudian ada atribut ya baik individu maupun keluarga terhadap needs, kebutuhan, nilai, tujuan, demikian juga berinteraksi dengan lingkungan yang beragam. Nah, bagaimana keluarga melakukan proses di dalam mengelola kebutuhan-kebutuhannya, energi, informasi, materi, dan melakukan adaptasi terhadap berbagai perubahan, karena pada dasarnya ada selalu terjadi perubahan, dengan serentetan proses-proses lainnya seperti bagaimana memaknai sesuatu atau valuing ya, atau mempersepsikan, perceiving, bagaimana deciding, mengambil keputusan, dan juga bagaimana proses terkait dengan keruangan atau spacing. Jadi misalnya konsep tentang crowding, kemudian densitas, pengaruhnya terhadap agresivitas, terhadap kepuasan dan sebagainya, ini ada di sini. Dari proses ini bagaimana untuk mencapai output di level keluarga, ya, bagaimana keluarga itu berkualitas individunya sebagai individu maupun sebagai keluarga satu kesatuan, tapi sekaligus lingkungan juga berkualitas. Tidak boleh karena ingin berkualitas manusia kemudian merusak lingkungan. Tidak boleh karena keluarga ingin berkualitas kemudian merusak atau mengganggu kualitas lingkungan sosial, pertetanggaan dan sebagainya, dan lingkungan alam. Ini adalah suatu konsep yang harus utuh dalam memaknai keluarga sebagai ekosistem. Nah, sebagai contoh, bagaimana perilaku keluarga di dalam mengkonsumsi energi. Ya. Jadi, lingkungan alam menyediakan input tentang energi, tapi lingkungan sosial itu juga menyediakan input berupa informasi tentang energi, tentang masalah energi. Inilah yang akan menyebabkan bagaimana keluarga deciding, ya, mengkonsumsi energi dan kemudian juga mengeluarkannya baik dalam bentuk buangan maupun dalam bentuk informasi baru tentang energi. Ini sebagai siklus yang terus-menerus menyebabkan keluarga bagaimana memenuhi kebutuhannya sekaligus juga mengalokasikan sumber dayanya. Nah, berikutnya adalah tentang gambaran perbandingan antara konsep-konsep di dalam general system, konsep ekologi manusia dan konsep ekologi keluarga. Jadi kita lihat di dalam general system ada konsep bahan, energi, informasi, ruang, waktu, diterjemahkan lagi lebih detail di dalam konsep ekologi manusia dan lebih detail lagi di dalam konsep ekologi keluarga. Di dalam konsep ekologi keluarga yang masuk di sana adalah termasuk juga bagaimana konsep-konsep yang sudah rinci di dalam mekanisme pengambilan keputusan, bagaimana perkembangan manusia, human development, karena keluarga sebagai institusi utama di situ, begitu ya. Dan ini menggambarkan tentang linearitas atau bukan linearitas, tapi keterhubungan antara konsep-konsep di general system, ekologi manusia dan juga ekologi keluarga. Nah, terakhir ini bagian 3 tantangan pengembangan ekologi keluarga. Jadi sekarang ada tantangan yang lebih besar untuk kajian, untuk pengembangan mekanisme ya, dan juga pengembangan implementasi ekologi keluarga. Karena kita melihat, kita merasakan perubahan sosial semakin sedemikian rupa begitu ya. Demikian juga budaya, ekonomi dan lingkungan yang pastinya akan mempengaruhi terhadap ekosistem keluarga. Perubahan iklim ya, kemudian bencana juga bukan hanya bencana alam tapi juga bencana sosial, termasuk juga pandemi sekarang sebagai bagian dari bencana. Ini akan mempengaruhi tentang dampaknya terhadap keluarga. Dan sebetulnya bukan hanya berdampak, tapi juga bahwa itu juga merupakan akibat dari perilaku keluarga. Kemudian hal lainnya adalah penurunan daya dukung alam, ya, dan penurunan daya tampung lingkungan, khususnya adalah daerah-daerah perkotaan akibat tingginya mobilitas penduduk, sehingga kajian-kajian tentang densitas kaitannya dengan kebahagiaan, kajian tentang noisy, gangguan-gangguan baik suara maupun sebagainya ya di perumahan-perumahan terutama ada di apartemen atau di
rusunawa di rusunami kaitannya dengan bagaimana perkembangan anak, kemudian interaksi suami istri, kepuasan pernikahan dan sebagainya ini semakin meningkat di sini kebutuhan untuk kajian ini. Demikian juga mekanisme turunan dan implementasinya ya agar keluarga mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu keluarga yang sejahtera, bahagia, berkualitas setiap saat. Nah, di dalam hal yang lebih implementasi di internal keluarga, kajian yang penting itu adalah bagaimana keluarga bertransaksi dengan lingkungan sosial, lingkungan pertetanggaan untuk membangun lingkungan yang ramah keluarga, ramah anak, sehingga kemudian extended family yang sekarang sudah bergeser menjadi nuclear family karena keluarga berjauhan dari keluarga besarnya, bisa membuat suatu lingkungan pseudo extended family dari lingkungan pertetanggaan yang membuat keluarga nyaman dan aman. Jadi kasus-kasus bagaimana kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dari lingkungan, ya, kemudian juga kekerasan terhadap anak yang membuat para keluarga tidak percaya terhadap lingkungan, ini harus diatasi. Bagaimana sebetulnya membangun lingkungan yang ramah keluarga, lingkungan sosial maupun juga transaksi keluarga dengan lingkungan alam agar tidak terjadi berbagai bencana yang kemudian juga menyebabkan keluarga ini nelangsa, sengsara, terpuruk, ya, kemudian mengalami kerusakan, kerugian yang mungkin bisa lama untuk di-recovery lagi. Nah, hal lainnya contohnya adalah bagaimana penurunan kualitas lingkungan perumahan. Jadi, kalau perumahan-perumahan yang kita lihat sekarang juga mulai berkembang substandard housing dan dampaknya terhadap fungsi keluarga, fungsi edukasi, fungsi cinta kasih, fungsi reproduksi. Ketika keluarga hanya memiliki 2 kamar tidur dengan rumah luasnya 21 meter persegi, padahal ada 5-6 orang di sana, ya. Nah, ini akan sangat berpengaruh. Demikian juga dampak lingkungan spasial terhadap keluarga, terhadap keakraban. Nah, ini kasus-kasus ini lebih banyak dikaji sekarang. Kami banyak kajian tentang di rumah susun, ya, kemudian juga di semi apartemen dan sebagainya. Dan tantangan kajian, pengembangan mekanisme dan implementasi ekologi keluarga terkait gangguan kualitas kehidupan keluarga, terkait dengan defungsionalisasi keluarga, destrukturalisasi keluarga. Ini menjadi kajian-kajian yang perlu dikembangkan, dan Departemen IKK di FEMA telah melakukan beberapa penelitian, ya, walaupun tentunya masih sangat sedikit kalau dibandingkan dengan kebutuhan penelitian untuk menyediakan bahan untuk rekomendasi kebijakan, tapi paling tidak sudah cukup, sudah ada penelitian-penelitian tentang ini. Nah, terakhir ini terkait dengan tantangan ke depan, bagaimana kenyataan bahwa ketika keluarga harusnya menjadi fondasi pembangun masyarakat madani, pembangun lingkungan eksternal yang berkualitas, tapi faktanya ternyata lingkungan eksternal lah yang lebih mempengaruhi keluarga. Nanti di Jadi sini sistem keluarga sangat terpengaruh oleh lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal sangat mempengaruhi kehidupan keluarga, sehingga kontrol keluarga untuk membangun lingkungan, bahkan sekedar membangun lingkungan pertetanggaan sekarang sangat terganggu ketika fungsi-fungsi keluarga tidak bisa dilakukan secara optimal karena memang ada lingkungan eksternal seperti kebijakan yang mungkin tidak menyebabkan keluarga ini bisa secara mudah menjalankan fungsi-fungsinya. Sehingga ada tantangan yang sangat serius bagaimana mendorong, mengadvokasi pembangunan yang ramah keluarga. Nah, kami telah mengembangkan satu konsep eco-village itu sejak tahun 2006, bagaimana mengembangkan pembangunan ramah keluarga, suatu pembangunan wilayah, ya, yang bisa itu desa atau mungkin kecamatan dan sebagainya, ya, yang menyebabkan para keluarga itu bisa betah nyaman tinggal di tempatnya dan kesejahteraannya terpenuhi, sehingga kemudian fungsi-fungsi dari keluarga itu bisa terpenuhi. Oleh karena itu, satu paket dalam pembangunan ramah keluarga ini adalah pembangunan wilayah dan pekerjaan ramah keluarga. Jadi, pekerjaan-pekerjaan yang memungkinkan anggota keluarga yang ingin berkontribusi, baik secara ekonomi maupun secara sosial, ya, dapat memenuhi berbagai fungsi, berbagai peran, berbagai tugas keluarga, diantaranya adalah bagaimana perlindungan terhadap anak, ya, pengasuhan, pendidikan, dan juga untuk memastikan seluruh anggota keluarga termasuk orang dewasa, ayah ibu, berkembang personalitinya, berkembang mencapai tugas-tugas perkembangannya sehingga menjadi individu-individu yang diharapkan, individu yang punya integritas yang baik dan sebagainya.
Nah, ini sebagai tantangan pengembangan dari ekologi keluarga ke depan, sehingga diharapkan kita perguruan tinggi, FEMA dalam hal ini bisa memiliki hasil-hasil kajian, hasil-hasil penelitian yang bisa dijadikan sebagai sumber untuk pengembangan kebijakan, ya. Jadi bagaimana emerging family policy from research. Jadi riset itu menjadi suatu bahan untuk membangkitkan kebijakan-kebijakan yang ramah keluarga, itu pembangunan wilayah dan pekerjaan ramah keluarga. Demikian, terima kasih Bu Moderator, Prof. Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.